dunia berduka, termasuk aku pribadi berduka pokoknya. Kan sempat ke Indonesia waktu kemarin juga aku ikutin misa di GBK, ngelihat dan mendengar berita duka cita gitu ya, berduka. Tapi Koko mengenal sosok Paus gimana sih? Hah? Kalau ngelihat sosok Paus Fransiskus seperti apa? Gimana ya? Bisa dibilang sih orang suci kali ya, aku bilang sih. Aku ngeliat adem, mukanya tenang gitu pada saat di GBK mimpin apa ibadah juga. Pada saat lewat depan aku juga aku ngerasain tuh kayak ada Roh Kudus jalan apa, wah pokoknya adem deh ngeliat dia. Itu nggak ada dosa-dosa. Ada dosa, pasti ada dosa, namanya juga manusia gitu. Tapi aku lihat sih namanya juga Bapak Suci kan, Bapak Suci Paus gitu. Aku lihat orangnya baik banget gitu. Tapi sebelumnya kan pernah dirawat juga karena pneumonia gitu ya. Nah, lu sendiri tahu nggak sih waktu itu beritanya tentang Tahu, penyakit itu? pernah dengar dan beliau kena sakit itu kan. Dan mudah-mudahan ya cepat sembuh gitu, sempat sembuh terus drop lagi kali. Terus dengar kabar duka, sedih banget lah gitu pokoknya. Tapi termasuk yang ikutin beritanya pas Paus itu. Dengar berita dong, kan aku Katolik juga, aku pasti juga ngikutin beritanya gitu kan. Pemimpin nomor 1 kan sekarang gitu di dunia Katolik. Aku dengar berita. Ikutin juga berarti. Kenapa? Ngikutin juga. Ikutin. Kok maaf Pak, melihat perjalanan hidupnya beliau sampai akhirnya mengembus nafas terakhir dan bisa dibilang dia untuk Tuhan ya hidupnya gitu. Itu bagaimana melihat kita sebagai Kristiani? Ya, pilihan hidupnya sudah memilih di jalan Tuhan gitu kan. Aku lihat beliau juga memimpin umat Kristiani Katolik, udah gitu juga menjadi sosok yang sangat dihormati, dan juga beliau juga memilih untuk di jalan Tuhan gitu. Jadi aku pikir nggak gampang, jadi beliau tuh nggak gampang gitu. Seumur hidupnya melayani Tuhan. Jadi udah nggak mikirin duit. Dia mana ada mikirin duit. Mikirannya ya udah gimana dia menjadi salesman Tuhan untuk menyebarluaskan kebaikan Tuhan gitu. Supaya semua orang tuh jangan salah melangkah dan masuk surga gitu. Itu kan tujuan utama yang mulia gitu kan. Nggak dibayar loh dia gitu. Mana ada mikirin duit, mikirannya ya udah ke Tuhan terus. Dengan profil yang sangat sederhana dengan nama yang besar sekali itu menjadi contoh juga nggak sih bagi umat Kristiani? Itu dia, kita kan umat Kristiani kadang juga masih kerja mencari uang gitu ya. Itu sih nggak salah, itu harus ya, karena kan kita juga butuh uang di dunia ini. Tapi at least ya jangan mendewakan uang aja gitu. Uang cukup beli helikopter, cukup beli rumah, nggak pokoknya cukup aja udah. Pokoknya cukup itu udah, nggak kekurangan, kelebihan boleh, nggak kekurangan aja, itu aja, cukup aja lah. Dari sosok beliau yang kokoh bisa ambil apa? Dari kesederhanaannya atau waktu kemarin dia mimpin ibadah, aku nangkep kita harus hidup tuh sesuai dengan jalan Tuhan udah. Karena di dunia ini tuh nggak ada yang abadi. Jadi pendeta ya, di dunia ini nggak ada abadi dan sementara di dunia ini. Jadi gimana kalau kita misalkan setelah meninggalkan dunia ini tuh, itu adalah dunia yang abadi. Setelah dunia ini yang fana ini, kita meninggalkan dunia ini, setelah itu adalah dunia yang abadi, beliau bilang. nah kalau Langsung merinding kan. iya. Jadi di dunia ini nih sementara. Kita hidup di dunia 80, 90, 100, maksimal 100. Kalau dikasih bonus itu udah 100, udah bonus banget. 80 mentop lah sekarang, udah susah hidup 80 tahun kan. Itu juga udah bonus gitu. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa lebih gitu. Ya, selebihnya selamanya di Taman Firdaus itu. Di mana Taman iya. Firdaus? Surga. kalau tokoh
beliau sendiri tuh biasanya dikubur atau di apa sih tuh? Apalagi kan dia Vatikan ya, biasanya ada tempat tersendiri nggak sih? Tergantung Khusus permintaannya, tergantung permintaan beliau dan juga semuanya, apakah mau dikremasi atau mau dikubur. Aku rasa sih dikubur, gitu? biar semua orang kan mengenang sosok Paus Fransiskus kan, Pop kita, Paus kita gitu. Paus, aduh, baik banget gitu. Nggak bisa kata-kata, udah sedih. Ucapan bela sungkawanya kok. Dalam berbela sungkawa turut berduka cita untuk perginya untuk selamanya Bapak Paus Fransiskus. Semoga amal dan kebaikannya selalu diingat kita semua dan pasti surga menanti beliau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. Oke, sip. Terima kasih Terima kasih, kok.